Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita pada praktika keperawatan medikal bedah 1. Hari ini kita akan mendemonstrasikan prosedur tindakan suctioning. Di konsep yang lalu sudah dijelaskan bahwasannya suctioning ini merupakan prosedur untuk mengatasi masalah yang sering muncul pada pasien dengan gangguan bersihan jalan nafas dan jalan nafas yang biasanya terjadi pada beberapa kondisi. Misal pasien yang tidak sadarkan diri, kemudian tidak mampu mengeluarkan sekretnya secara mandiri. Secara perlu kita pahami bahwasanya pasien yang tidak sadarkan diri biasanya akan berpotensi untuk mengalami hambatan dan sumbatan pada jalan nafasnya. Kemudian pada beberapa gangguan seperti ketidakmampuan untuk batuk dan kelemahan otot paru pernapasan, ini juga menyebabkan jalan nafas menjadi terhambat oleh karena sekret ataupun obstruksi di jalan nafas. Biasanya berupa baik itu cairan ataupun darah yang berpotensi jelas mengancam jiwa dari pasien. Jadi hari ini kita akan melakukan prosedur suctioning, di mana alat-alatnya di sini ada mesin suction ya, yang biasanya tekanan pada orang dewasa kita gunakan dengan tekanan pressure-nya kurang lebih dari 120 sampai dengan 150 ya. Ini mesinnya dalam keadaan hidup dan siap untuk digunakan. Kemudian catheter section ya. Kemudian handscoon steril, di sini ada air steril dan kita butuh beberapa pinset ataupun kaksa untuk membantu kita dalam melakukan prosedur suction. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke fase orientasi. Setelah tadi menyiapkan alat, berarti walaupun pasiennya tidak sadar ataupun pasiennya tidak bisa tidak sadar dengan sepenuhnya, tetap komunikasi harus kita lakukan. Jadi Bapak hari ini kita melakukan pembersihan jalan nafas melalui selang nanti, yang tujuannya adalah supaya jalan nafasnya bersih, kemudian tanpa hambatan. Kemudian setelah itu komunikasi kita lakukan prosedur atau tindakan cuci tangan. Oke, kita lakukan cuci tangan sesuai dengan prosedur. Kemudian kita pasang dulu, karena kita akan memasang handphone steril. Jadi sebelum ini kita pasangkan dulu handuk ya, ini dada tasnya. Kemudian kita lakukan penggunaan handscoon di sini. Di sini kita gunakan steril. Tangan dominan biasanya akan kita gunakan agar tetap bisa kita pertahankan untuk kondisi yang steril. Karena di sini menggunakan tangan kanan, berarti tangan kanan ini yang akan ibu
pertahankan dalam kondisi yang steril. Kemudian tangan yang satunya bisa kita angkat, yaitu dengan mengambil after section. Ini ya, ini masih steril ya tangan ibu. Kemudian ini bisa kita bantu seperti ini. Kemudian tangan ini yang on ya, bisa kita sambungkan dengan mesin suction. Tangannya on, ini masih kita pertahankan supaya tetap steril ya. Dan kita sambungkan di sini. Oke, kita upayakan ini masih kita pertahankan dalam kondisi yang steril, namanya tubing ya. Oke, kemudian kita akan gunakan di sini, kita bisa bantu menggunakan ini steril juga pada saat kita melakukan tindakan. Ini masih kita upayakan pertahankan steril. Kemudian ini bisa kita coba terlebih dahulu sebelum kita cobakan ke pasien ya. Ya, kita sudah coba cek bahwasanya ini bisa ya. Kemudian kita bisa coba ya melakukannya. Berarti bisa mulai dari yang nasu dulu ya, misalnya pasien terpasang untuk menyedot ya ini ya. Oke, pada saat fase penyedotan ini tidak boleh melebihi dari pada dewasa sekitar 5 sampai dengan 10 detik. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan selama melakukan suctioning ya. Biasanya kalau misalnya sekret tertahan ataupun ada cairan yang keluar kental, kemudian ada berdarah, ini harus menjadi perhatian kita sebagai perawat untuk dikolaborasikan dengan dokter. Ini yang diurut, kita upayakan naso dulu baru diurut ya. Pada beberapa kondisi biasanya klien juga terpasang OPA atau orofaringeal heroik. Ya, setelah dirasa tidak ada suara napas tambahan atau clear ya, bisa kita selesaikan prosedur suction ini ya. Jadi ini bisa kita isi kembali di dalam desinfektan. Kemudian tangan yang on tadi bisa kita after suction bisa kita lepaskan. Ada beberapa hal atau kondisi di mana hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat pemberian suction ini. Tadi juga sering muncul masalah hipoksia. Jadi kadang bisa diperlukan juga pemberian oksigen sebelum dan setelah pemberian suction ini. Kemudian setelah itu bisa kita lakukan pemeriksaan auskultasi suara nafas pada bagian paru kiri dan kanan untuk kita bisa memastikan apakah tindakan yang kita lakukan itu memberikan dampak yang positif kepada pasien. Demikian untuk prosedur suctioning. Setelah itu kita melepaskan handuk ya, kemudian kita rapikan alat, kemudian kita buka handskloth, kemudian kita koordinasi dengan pasien. Bapak, tindakannya sudah selesai. Nanti akan suster lanjutkan kembali dengan pemantauan oksigennya ya Pak. Sudah selesai. Selamat siang. Dan jangan lupa juga tindakan yang tadi kita demonstrasikan mestinya harus kita dokumentasikan dengan baik, terutama terkait dengan perubahan tanda-tanda vital, perubahan tekanan darah, nadi, terutama fokus ke pengkajian pernafasan dan perubahan saluran nafas, atau juga perubahan ritme, pola ataupun suara itu harus menjadi catatan kita. Demikian yang bisa Bu Dewi sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.